Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Cipta Jaya dengan nomor NIM 2024 04 003. Tujuan saya membuat video ini adalah dalam pemenuhan nilai bagi mata kuliah data mining. Baik, di kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan menjelaskan proses pembuatan model prediksi resiko struk menggunakan metode SCRIPS-DM. Tahap pertama adalah business understanding. Pada tahap ini, saya menentukan tujuan penelitian, yaitu membuat model yang dapat memprediksi apakah seorang berisiko mengalami struk berdasarkan data kesehatannya. Harapannya, hasil prediksi ini dapat membantu tenaga medis melakukan deteksi dan pencegahan lebih dini. Lalu, di bagian tahap kedua, ini tujuannya untuk memahami isi dataset melalui import Libria ya. Jadi di sini saya mempelajari dataset yang digunakan. Saya melihat struktur data, jenis data pada setiap atribut statistik, deskriptif, mengecek apakah terdapat data yang kosong atau duplikat, serta melihat jumlah data pasien yang mengalami struk dan yang tidak mengalami struk. Tahap ini dilakukan agar saya lebih memahami kondisi data sebelum diolah. Oke, lanjut. Datanya seperti ini. Yang ketiga ada data preparation. Nah, di sini saya menghapus kolom ID, menangani missing value karena BMI memiliki missing value. Terus encoding data kategorikal, mengubah data kategorikal menjadi numerik. Dan ini adalah correlation metriknya. Sini memisahkan fitur dan target. Membagi data, train, lalu dites. Dan ini distribusi sebelum di smooth. Dan di sini distribusi setelah di smooth. Normalisasi data karena terdapat fitur dengan skala berbeda. Nah, untuk tahap berikutnya adalah modeling. Pada penelitian ini saya menggunakan algoritma random forest. Model dilatih menggunakan data latih yang sudah diproses, kemudian digunakan untuk memprediksi data uji. Selanjutnya masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap ini saya mengukur performa model menggunakan akurasi, confusion metric, dan klasifikasi report. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui seberapa baik model dalam membedakan pasien yang berisiko stroke dan yang baik.
Yang eh, terakhir model yang sudah dilatih saya simpan menggunakan job lib sehingga tidak perlu dilatih ulang setiap kali digunakan saat proses prediksi. Penggunaan cukup memasukkan data pasien sesuai seperti usia, hipertensi, penyakit jantung, kadar gula, BMI, dan status merokok. Sistem kemudian akan menampilkan hasil prediksi apakah pasien beresiko mengalami stroke atau tidak, beserta nilai probabilitasnya. Dengan demikian, seluruh tahap eh, skrip IDM telah diterapkan melalui dari memahami permasalahan, mengelola data, membangun model, mengevaluasi hasil, hingga menghasilkan sistem yang dapat digunakan untuk memprediksi resiko stroke. Mungkin itu bagian dari penjelasan terkait eh, materi klasifikasi penyakit stroke di Google Colab. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan prediksi stroke yang sudah saya buat tersistemnya. Nah ini sistem yang sudah saya buat terkait prediksi resiko stroke. Usia, misalnya usianya berapa ya? 75. Sini hipertensi ya, jantung ya. Misalnya ini pasien ini ya, pasien komplikasi misalnya. Ini 280 misalnya. Terus DMI-nya 45. Apakah dia merokok? Ya, dia merokok. Prediksi. Nah, di sini akan terlihat pasien diprediksi beresiko stroke. Seperti itu. Dengan persentase tidak stroke-nya 31%, lalu persentase stroke-nya di 69%. Seperti itu implementasi sistem yang sudah saya buat. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan untuk kebutuhan tugas akhir semester data mining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.